Dannya pendek, tapi nadanya panjang. Ya, saya sudah kenal semuanya, para menteri dan para wakil menteri, lebih dari 20 tahun. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dan saya banggakan, Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Imigrasi. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan. Kakak saya, abang saya, Profesor Dr. Otto Hasibuan. Yang cerdas dan pintar. Yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Menteri yang baik, yang mulia, Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman. Saya juga anggap kakak saya dari sisi politik. Yang saya hormati dan saya muliakan, saudara saya yang satu daerah dari ujung timur Nunjau, Profesor Dr. Erik Haryets. Beliau, tepuk tangannya agak. Beliau dosen waktu saya masih demo-demo di lapangan. Jadi beliau nulis banyak artikel waktu itu. Artikelnya itu yang memicu saya dengan Mugi, kami sama-sama di Jogja, teman aktivis. Ya, menjadi spirit untuk perjuangan. Mengarahkan kami perjuangan dalam koridor hukum. Tulisan artikel-artikelnya ya. Bapak Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia. Yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Mohon maaf, saya tidak menyebut gelar karena saya tidak hafal. Yang saya hormati Pak Wakil Menteri Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan Republik Indonesia, Bapak Simli Karim. Saya muliakan, saya hormati dan saya banggakan seluruh staf. Ya, juru parkir dulu saya hormati. Karena saya pernah jadi juru parkir di Kementerian Transmigrasi. Ya. Mereka ada di sini nggak? Ada yang masuk nggak? Setelah itu saya juga pernah menjadi pegawai honor di Kementerian Trans. Jadi saya hormati para pegawai honor. Lalu CPNS, PNS eselon 4 fungsional, struktural, sampai staf khusus menteri dan pimpinan Komnas HAM, dan hari ini menjadi menteri. Jadi begitu panjanglah saya mendaki Gunung Kartens dengan perjuangan yang berliku-liku. Jadi pegawai negeri, saudara-saudara sekalian, ya kita saling hormati karena belum tentu juru parkir itu tetap menjadi juru parkir. Jangan-jangan jadi juru mudi. Nah, Bapak Ibu, saudara dan saudara sekalian yang saya hormati, khususnya Bapak Sekjen, para pejabat tinggi,
eselon 1, 2, dan para pejabat-pejabat pekerja fungsional yang saya muliakan. Saya merasa berpindah tempat dari kehidupan normal ke kehidupan formal. NP. Normal itu N, Natalius. P, formal, pigai, NP. Ternyata ada juga. Ya, hanya Mugianto yang enggak ada. Nah, jadi berpindah tempat aja. Pindah tempat saja. Yang pertama pindah tempat dari Latuhar Hari ke Kuningan. Pekerjaannya sama, yaitu pekerja kemanusiaan. Berpindah tempat dari sebagai aktivis kemanusiaan di lapangan, di jalanan, di kampung-kampung, di dusun-dusun, di desa-desa, masuk ke kantor yang mulia untuk menjadi menteri. Jadi hanya pindah tempat. Saya setiap hari, maaf agak sedikit bahasa sederhana. Setiap hari soal hak asasi manusia itu pekerjaan saya yang saban hari saya ada pada diri saya. Di rumah saya berpikir HAM. Di jalanan saya pikir HAM. Di kampus juga bicara tentang HAM. Lebih dari 100 kali di televisi, dialog. Saya bicara tentang HAM. Jadi soal aspek masalah-masalah substansial tentang hak asasi manusia merupakan bagian dari kehidupan saya. Dan kebetulan saya dengan Pak Wakil Menteri, kami sama-sama aktivis di lapangan. Aktivis PRD, Smith, LMND. Hanya dia tidak di kelompok Cipayung, saya di PMKRI. Nah, bedanya di situ, kami dua. Tapi sama-sama aktivis. Nah, dunia aktivis itulah yang menerpa kami untuk membangun pemerintahan yang lebih reformis, progresif, dinamis, dan lebih solidar, persaudaraan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan. Di mana aspek-aspek itu dirumuskan oleh Bapak Presiden terpilih, Presiden yang sekarang kita punya, yaitu Jenderal Prabowo Subianto, dalam rumusan pertama cita-cita, yaitu Asta Cita nomor 1. Nomor 1 adalah hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, dan keadilan. Dari itulah sebenarnya ketika kita menerjemahkan cita-cita ini, maka ada keinginan besar Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, untuk membangun atau melaksanakan kebijakan berbasis nilai-nilai atau yang dijiwai oleh semangat nilai kemanusiaan, keadilan, demokrasi, dan perdamaian. Oleh karena itu, karena ingin bangun Indonesia berbasis hak asasi manusia, kebijakan berbasis hak asasi manusia, pembangunan berbasis hak asasi manusia, maka dibikinlah ruang yang namanya Kementerian Hak Asasi Manusia. Itu artinya Kementerian Hak Asasi Manusia adalah kementerian yang melaksanakan
pembangunan hak asasi manusia. Ya, ini agak berbeda ya. Pembangunan HAM. Lain dengan Komnas HAM. Komnas HAM mengawasi pembangunan HAM. Berarti pengawas di sini yang bangun diawasi. Potret pembangunan itu banyak. Fisik dan non-fisik. Karena itu arah kebijakan termasuk sistem budgeting juga harus diarahkan kepada pembangunan HAM. Jadi pekerjaan tim ini harus memahami dalam konteks pembangunan hak asasi manusia. Tidak bisa dipotret Kementerian HAM itu sebagai pengawas. Ada 3 kebijakan tugas pemerintah yang diamanatkan oleh konstitusi kita berdasarkan konstitusi dunia PBB. Yang pertama adalah penghormatan terhadap HAM, yaitu membuat regulasi dan lain. Yang kedua adalah melindungi warga negara. Dan yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan hak warga negara. Yang ketiga aspek ini adalah bagian dari pembangunan HAM. Maka mulai dari penyusunan katakanlah visi misi strategi sampai dengan penyusunan anggaran itu harus diarahkan dalam konteks potret pembangunan HAM. Kalau pembangunan ada fisik non fisik. Karena itu kalau fisik non fisik tidak bisa hanya diberikan anggaran yang kecil. Gak bisa. Ya, ini kerjaan tim ini. Coba dirumuskan kembali. Ya, coba dirumuskan. Bagaimana kalau saya bilang saya mau bangun 10 pusat studi HAM. Saya mau bangun 3 jurusan hak asasi manusia. Saya mau kencangkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia setiap desa. 80.000 desa. Tapi kalau saya nggak bisa, saya tidak dikasih fasilitas yang cukup. Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti presiden punya perhatian khusus. Maka kita harus memahami. Kita harus mempersiapkan. Saya prajurit presiden. Tanpa Kementerian HAM pun saya bisa dapat menteri lain kok. Saya 20 tahun ikut dengan presiden dalam perjuangan politik. 30 tahun saya mengenal presiden. Bagi saya tidak ada hubungan. Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Ya, rombak itu. Dari 20 triliun cuma 64 miliar. Nggak bisa. Tidak tercapai dengan cita-cita dan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sekian, terima kasih dan saya ini tidak mengenal siapa tim transisi ya. Saya nggak mau tahu. Yang jelas pokoknya tim, bukan individu. Pokoknya tim ya. Dan saya menyampaikan terima kasih, saya diterima dengan baik di tempat ini oleh Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan saudara-saudara yang nanti menjadi bagian dari pasukan saya di Kementerian HAM, dari Direktorat Jenderal HAM. Saya berharap kita menjadi bagian dari satu kesatuan keluarga besar. Sebelum saya mau ingin sampaikan sebelum saya tutup. 5 tahun di Komnas HAM, saya komisioner terbaik. Hasil polling dari staf.
Jadi dengan saya tidak usah formal. Ya, tidak usah formal. Yang biasa-biasa saja. Ya, ini gaya pidato saya aja berbeda kan? Dan saya dengan Pak Wakil Menteri kami dua datang sebagai aktivis untuk menjadi bagian dari keluarga dalam merumuskan apa yang ada dalam pikiran kami. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.